memang kalau pengencer-pengencer yang jauh, saya lagi membuat aturan agar mereka statusnya dinaikkan menjadi pangkalan, tidak menjadi pengencer. Mekanismenya Pak? Lagi saya atur. Inilah bahlulnya si Bahlil. Kalau dia menteri yang kompeten, harusnya kalau punya rencana, proses itu kan dijalankan dulu. Kalau udah siap, baru deh masuk akal kalau penjualan eceran itu dilarang. Lah ini masih berupa rencana. Mekanismenya masih panjang, prosesnya masih jauh. Entah memakan berapa bulan. Belum apa-apa, masih berupa rencana, tapi penjualan eceran gas melon dilarang. Ini kan tolol. Kalau masih berupa rencana, tapi dilarang duluan, sekarang hasilnya apa? Hasilnya, penjualan atau pembelian gas melon antri di seluruh Indonesia. Dan yang paling dirugikan atas kebijakan ini, tentu bukan mulut si Bahlil atau pejabat, tapi yang paling dirugikan adalah rakyat kecil yang di bawah. Dan dari sini, ini pelajaran untuk seluruh rakyat Indonesia ya. Kita harus punya plan B atau cadangan. Seperti contohnya jangan cuma mengandalkan gas, tapi minimal harus punya kompor listrik. Jangan cuma mengandalkan PLN, tapi minimal harus punya panel surya kecil-kecilan. Kenapa? Karena menteri di negara kita mayoritas tolol. Yang kerjaan utamanya hanya bisa menghabiskan anggaran plus mempersulit hidup rakyat. Pak Prabowo, tolong dong Pak Prabowo, kalau bikin kebijakan yang bener-bener aja Pak. Nih lihat nih mak gue Pak. Ini masak tinggal sedikit lagi mateng Pak nih nunggu surut asat doang nih airnya nih. Gasnya habis Pak, masa gua kudu ke pangkalan dulu? Gimana sih Pak? Ya mana bentar lagi mau puasa Pak, bentar lagi Ramadan. Kalau nyari gas aja kudu ke mana dulu gitu, ke pangkalan gas Pak. Keburu jadi apa ini masakan mak gua Pak? Ini admin Gerindra, mana sih admin Gerindra? Kalau bikin kebijakan tuh ya Pak ya, Bu ya dibikin apa tuh namanya? Apa sih tuh? Apa sih namanya? Lah susah amat gue mau ngomong gara-gara ini nih mak gue kagak jadi masak ini gara-gara gasnya habis. Yang bener-bener aja sih Pak bikin kebijakan tuh ya. Atau gimana sih? Nih gue sepanjang jalan ngelihat itu namanya agen gas Pak penuh Pak ya. Kagak kasihan apa sama tukang bakso, sama tukang somai Pak. Kalau lagi jualan di tengah jalan itu gasnya habis bagaimana Pak? Kagak mikir banget. Harusnya tuh ya Pak ya, kalau mau bikin kebijakan tuh, dilihat-lihat dulu, diuji coba. Nah, dari tadi gue mau ngomong begitu, uji coba dulu Pak. Kira-kira nih di Jakarta kayak apa di mana kayak ya. Uji coba dulu nih 3 bulan kayak apa 2 bulan kira-kira nih. Oke nggak nih kalau gue kasih peraturan kayak gini. Jangan asal tarik-tarik aja ngapain Pak. Gue mah gedek. Gue lama-lama gue apain sih. Jangan kayak gitu nggak apa-apa. Bentar lagi puasa, Ramadan ya. Nih admin Gerindra, tolonglah admin Gerindra. Admin Gerindra nih tolong Pak Prabowo, Mas Gibran lah. Gue kudu ngomong sama siapa lagi nih. Mak gue kagak matang-matang ini masak ya. Nunggu agen gas nih udah pada tutup. Saking banyaknya orang Pak. Yang bener-bener aja sih Bapak. Yap, Bahlil dan juga Prabowo diomelin sama mak perkara tabung gas. Yang saya kira semakin kesini semakin sulit karena peraturan baru yang diterapkan oleh Bahlil Lahadalia bukannya membuat rakyat semakin ringan mengenai persoalan gas LPG, tetapi ini malah membuat rakyat semakin susah. Rakyat semakin dibuat pusing dengan langkahnya tabung gas LPG ini, dan kemudian persyaratannya juga tidak main-main karena wajib harus menunjukkan KTP. Dan ini membuat rakyat Indonesia semakin resah, dan pada akhirnya mereka mulai ngomel lagi di media sosial. Nah sahabat-sahabat, untuk itu kita lanjut dulu videonya, dimana omelan atau komentar-komentar lucu emak-emak dan juga ada Mbak Nopi yang saya kira mempunyai komentar yang sangat luar biasa dan apa yang menjadi penyampaiannya sangat cerdas. Untuk itu langsung saja kita simak dulu seperti apa videonya. Pemerintah mabok apa kali ya? Kagak hujan kagak angin, gas dikejar langka begini. Emang lu kagak kasihan no sama emak-emak yang mau masak kagak punya gas? Lah lu mah enak, duitnya banyak, lapar tinggal lari ke restoran. Giliran kita no rakyat biasa yang penghasilannya pas-pasan, boro-boro buat ke restoran, buat ngebeli beras juga morat-marit. Dah kagak gablek pikiran pisan. Kasian ono emak-emak, aki-aki ngantri gas pada kejepit-jepit. Lah lu mah tenang-tenang bae pada.
Saat ini rakyat Indonesia sedang mengalami kesulitan untuk mendapatkan tabung gas LPG 3 kilo, bahkan mereka harus antri berjam-jam untuk mendapatkannya. Ya, sejak 1 Februari 2025, pemerintah sudah membuat aturan di mana untuk mendapatkan gas LPG 3 kilo, rakyat harus membelinya langsung di pangkalan dengan membawa KTP atau melalui aplikasi. Makin rumit. Alasan pemerintah membuat aturan ini karena pertama, menghindari adanya permainan harga. Yang kedua, menghindari adanya penimbunan tabung gas. Yang ketiga, agar tepat sasaran. Oke, alasan itu sangat-sangat logik banget. Dan memang gue apresiasi dengan alasan pemerintah. Tapi please gue mohon kepada pemerintah, khususnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, buatlah satu kebijakan, satu aturan tanpa harus menyusahkan rakyat, tanpa harus ngerepotin rakyat. Karena cara atau aturan yang diterapkan saat ini merepotkan dan nyusahin rakyat. Ya, seperti harus ada KTP ya. Bagaimana dengan rakyat yang misalnya memang KTP-nya hilang atau gimana? Berarti mereka nggak bisa dong mendapatkan tabung gas tersebut. Lalu masalah alasan. Kan bisa nih sebenarnya pihak pemerintah ini mencari cara lain. Seperti yang pertama, untuk menghindari ada permainan harga di pengecer ya. Misalnya dari mulai agen, pangkalan sampai pengecer, itu si tabung gas itu dikasih tuh stempel atau dikasih stiker harganya. Misalnya harga resminya itu 12.500. Dan jika ada pihak pengecer yang menjual di atas 12.500, silahkan melaporkan ke nomor yang dicantumkan. Kan bisa. Akhirnya pihak pengecer pun untuk menaikkan harga, mereka akan berpikir 2 kali. Masalah tepat sasaran. Kalau membahas tepat sasaran, jujur ya, gue sih ketawa. Karena selama ini banyak program-program pemerintah yang tidak tepat sasaran. Contoh seperti Kartu Indonesia Pintar. Banyak justru yang mendapatkan KIP ini orang-orang yang mampu. Yang tidak mampu malah tidak mendapatkan. Kenapa bisa tidak tepat sasaran? Terjadinya tidak tepat sasaran karena gue yakin banget ada permainan, ada oknum-oknum antara pihak sekolah, pihak pemerintah, dan lain-lainnya. Mungkinkah rakyat jelata bisa mempermainkan semua itu? Jadi penyebab tidak tepat sasaran, gue sih meyakini pelakunya justru oknum-oknum yang di dalam, bukan rakyat sendiri. Bisa. Yang ketiga, menghindari adanya penimbunan tabung gas. Misalnya kan bisa nih, gue kasih contoh menggunakan aplikasi. Misalnya dari agen turun ke pangkalan 100 tabung. Nah, ketika pangkalan menjual ke pengecer, pengecer sih nggak apa-apa ya, harus misalnya pakai KTP. Kalau pengecer nggak apa-apa, harus menunjukkan KTP dan berapa jumlah tabung yang diterima atau oleh si pihak pengecer, lalu dimasukkan ke aplikasi sebagai bukti. Itu misalnya contoh ya, pemerintah pasti lebih pinter lah, lebih cerdas untuk membuat satu aturan. Tapi sekali lagi, gue benar-benar minta kepada pemerintah, dan gue mohon, gue berharap Pak Prabowo mendengarkan ini. Tolong dong untuk menteri-menterinya, ketika membuat aturan-aturan ini, jangan mempersulit rakyat. Jangan ujung-ujungnya rakyat lagi yang disusahin. Emang nggak cukup ya? Rakyat ini dibebani dengan hutang negara. Rakyat ini dibebani dengan semua yang serba mahal, semua yang terus naik. Emang nggak cukup? Hah? Sementara kalian mendapatkan gaji dari rakyat. Yap, saya kira itulah berbagai komentar dari Mama dan juga ada Mbak Nopi. Saya kira mempunyai komentar yang sangat luar biasa. Dan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Nopi bahwa berhentilah untuk menyusahkan rakyat Indonesia. Sebaiknya carilah alternatif lain. Bagaimana agar bisa menerapkan aturan-aturan yang saya kira masuk di akal dan juga menguntungkan rakyat Indonesia ataupun mempermudah rakyat Indonesia. Bukannya semakin menyusahkan rakyat, semakin membuat rakyat menderita. Aduh, ngeri nih. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang disampaikan oleh Mama ini dan juga Mbak Nopi tadi bisa tersampaikan ke Pak Prabowo dan bisa mengevaluasi apa yang salah dengan tindakan para menteri-menterinya, seperti Bahlil contohnya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.